Jadi untuk semua proyek yang kita dapat sih kita biasanya nyari specificity dari masing-masing ya. Khususnya mungkin site. Seperti yang dilihat kan ada void lingkaran yang bisa dilihat di sini ya. Itu asalnya dari posisi pohon existing yang udah ada di site sebelumnya. Jadi ada 2 di sana dan di sini. Terus lalu kita secara desain memang sengaja mengulangi void lingkaran itu tadi. Jadi dari depan di atas carport, lalu di courtyard tengah ini, lalu kita lanjutkan juga di dining room ini sebagai skylight. Lalu ada satu lagi di pool area. Begitu masuk dari entry, kita langsung melihat area dining dan kitchen. Dan dari dining ini kita bisa langsung terkoneksi ke semuanya ya. Ada sisi sana sudah langsung ketemu pool dan sini ke courtyard. Dan depan sini juga ada area courtyard lagi seperti itu. Jadi memang secara konsep space-nya memang ditata secara layer. Jadi ada outdoor, indoor, outdoor, indoor, outdoor lagi gitu. Jadi semua ruangan itu terkoneksi sama area outdoor. Dan dengan begitu kan karena kita indoor dan outdoornya alternating, jadi masing-masing indoor akan kebagian outdoornya juga kan, sehingga angin dan cahaya begitu bisa masuk ke area indoornya secara merata sih. Ini awalnya memang di mana pohon itu berada kan, pohon existing itu berada, dan kita memang ini yang di sini void-nya ada 2 kebetulan. Jadi yang di lantai 1 dan lantai 2 ada void kedua gitu. Fungsi utama ruangan ini obviously untuk supaya owner bisa hang out di luar gitu, duduk sambil duduk-duduk. Dan surprisingly ya ini jadi tempat yang menurut owner jadi menyenangkan sih, karena anak-anaknya sering main duduk-duduk di sini dan lompat-lompat di antara batu-batu seperti ini. Jadi kalau kita lurus dari pintu masuk tadi, kita menemui living room ini yang mungkin membelakangi pool, cuman masih connect juga. Terus ada 2 jendela di situ, jadi kalau misal sore-sore gitu cukup nyaman di ruangan ini. Terus kita ada tangga besi ini yang mungkin cukup challenging ya untuk subkon besinya karena floating basically tangganya. Kita pegang di bawah sini sama di atas itu, tapi nggak nempel ke dinding. Jadi kita menggunakan plat besi sebagai struktur dari tangga ini sendiri. Nah ini kita sampai di roof garden ya bisa dibilang. Jadi dari sini, dari view ini kita bisa benar-benar ngelihat untuk semua konsep arsitekturnya sih. Jadi bahkan di lantai 2-nya pun kita tetap ngelanjutin konsep halo-nya ya. Jadi untuk layout tamannya kita buat melingkar seperti ini. Kemudian berikutnya dan sampai sana tuh kita masih bisa ngelihat lingkaran dari poolnya, dan kemudian ada lingkaran dari tamannya, dan di situ ada lingkaran untuk pohon existing dan sampai carport. Dan di sini kita juga bisa ngelihat meshing dari rumahnya secara jelas ya. Mana yang ini meshing master bedroom, ini yang untuk service, dan ini yang untuk area kamar. Jadi tanah ini kan menghadap ke selatan. Jadi mas saya kebetulan di sini memanjang ke arah timur barat ya, sisi panjangnya. Sisi sini ini timur, jadi kalau pagi memang cahaya pagi masuk melalui screen ini, makanya kita bikin sebagai secondary screen juga, terutama tujuannya untuk obviously nge-screen cahaya masuk, tapi juga nyiptain bayangan yang menarik di area koridor itu yang memanjang aja sih. Iya, dari pagi-pagi ya. Play of light and shadow di ruangan koridor tadi. Lalu ada 2 kamar yang mengapit inner courtyard tadi. Yang pertama, jadi dari kamar ini pun kita bisa ada akses keluar, melihat inner courtyard tadi.
Jadi kamar anak, ada 2 kamar anak yang mengapit inner courtyard yang sama ya. Jadi kita kayak bisa lihat-lihatan gitu. Jadi ini kita sengaja mengaplikasikan veneer kayu di sepanjang hallway ini supaya ada kontras sama kayu hitamnya. Jadi supaya nyala juga gitu kalau misalnya dilihat dari luar. Ini salah satu personal favorite saya juga sih, kayak kita ada ngeliat box kayu di dalam box hitam yang besar gitu. Jadi sebenarnya box kayu ini di depan ini adalah sebuah lemari ya. Jadi lemari ini memang berkamuflase, dari sepanjang lorong ini adalah lemari dan sekalian untuk pintu akses masuk kamar juga. Jadi kita punya banyak lemari di sepanjang lorong ini. Tantangan kita sebagai arsitek dalam ngerjain Hello House ini, khususnya dalam material, kita banyak menggunakan material-material expose. Contohnya dinding semen expose, lantai juga expose, beberapa opening yang membentuk Hello itu juga akhirnya semen expose juga. Jadi kita benar-benar ngeliatin kerapian mereka walaupun kita tetap pengen mempertahankan integritas dari material itu sendiri. Dan satu lagi sih lebih ke banyak detail-detail di rumah ini juga yang buat kami arsitek dan para subkontraktor juga itu adalah hal yang kita lakukan pertama kali juga gitu. Kayak misal di lantai 2, di koridor lantai 2 itu ada screen kayu yang operable. Itu buat subkontraktor itu juga hal yang pertama kali mereka lakukan. Jadi antara arsitek dengan subkontraktor perlu cari solusi bareng nih, gimana caranya dia bisa operable dan bisa rapi. Sebenarnya kayu bakar itu sendiri kan juga baru pertama kali ada material itu di Semarang ya. Ataupun bahkan di seluruh Indonesia mungkin cukup jarang dipakai. Jadi memang itu kita approach subkon yang bisa melakukan itu juga, pilih-pilih subkon juga kan ya. Terus ternyata pada saat dipasang, karena nggak di coating terus dia pudar juga. Terus akhirnya dibakar onsite sih waktu kemarin, jadi dirapiin lagi terus baru di coating gitu. Jadi ada beberapa challenge yang kita baru sadar setelah konstruksi berjalan. Ini ruangan terbuka aja sih sebenarnya. Dulu awalnya mungkin bayangannya kayak untuk playroom gitu ya. Cuman mungkin karena anak-anak masih di bawah semua, jadi ini masih kosong saat ini. Tapi bisa kayak untuk teras lagi sih, untuk duduk-duduk. Obviously karena ditutupin screen mungkin lebih kerasa private juga, tapi nyaman gitu secara udaranya ya, dan cahaya. Mulai desain awal 2019, mungkin proses desain kayak 6 bulanan gitu. Terus ngurus IMB bla bla bla, ngitung RAB. Mulai konstruksi baru 2020, sebelum COVID, pas sebelum COVID kayak Februari gitu. Terus 2023 pindah, akhir 2022 Desember 2022 akhir 2022 udah bisa pindah. Desainnya stay the same, konstruksinya juga kayaknya nggak pernah berhenti juga. Nggak tahu ya, mungkin sempat lah ya waktu pertengahan Maret mungkin pernah sempat shutdown semuanya pastinya, tapi habis itu sih jalan lagi. Karena justru desain ini kayak dipikir-pikir emang sesuai udah memenuhi kriteria yang dibutuhin COVID sekarang gitu, karena sirkulasi udaranya kan dapat semua kayak itu, nggak ada ruangan yang tertutup. Ya justru malah ini nggak tahu ya, bisa dibilang rumah yang sehat kali ya.